mitos atau fakta? Katanya donor darah pasti sakit sekali. Ya sakitnya sekali pasti tusuk, ya kan? Berarti fakta. Oh, berarti gimana nih dok, menurut jenengan? Apakah mitos atau fakta donor darah itu sakit sekali? Enggak sesakit di PHP sih. Kita cukupkan podcast sekian ya. Oke. Halo, selamat pagi sahabat PMI. Jumpa lagi sama saya Dea di acara Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Kalau di episode sebelumnya kita sudah ada nih Q&A. Hari ini kita akan menjadi dukun sejenak ya. Kita akan membahas soal mitos atau fakta seputar donor darah. Karena ini banyak banget nih mitos-mitos atau entah mitos entah fakta yang berseliweran lewat entah itu komen atau mungkin DM di Instagram. Nah hari ini narasumber saya ada 2 dokter yang imut lucu kayak hostnya. Ada dokter Tita dan juga dokter Tari. Ya, hai. Hai dok. Oke, jadi kemarin tuh kita sudah ngumpulin banyak banget dok tentang mitos atau fakta seputar donor darah. Dan yang pertama adalah mitos atau fakta bahwa beberapa orang percaya kalau donor darah bisa membuat tubuh kehabisan darah sehingga menyebabkan anemia. Betul nggak nih? Ya, jadi kalau misalnya secara nalar ya, kalau orang dewasa itu, kalau kita donor itu kan pasti ada pemeriksaannya dulu, ya. Betul. Sehat, terus lolos. Kalau orang dewasa itu kan dia punya 5-6 liter darah aslinya, ya. Sedangkan kalau di donor itu cuman 350 mili. 350 Iya, mili berarti kebayangkan jadi 6 liter diambilnya cuma 350 iya, mili. Itu jelas tidak menyebabkan anemia. Jelas tidak menyebabkan Iya. anemia ya. Jadi itu adalah jawabannya mitos. Oke, jadi memang bener nggak bikin nggak bikin tubuh kekurangan darah ya. Iya dong. Justru malah itu bisa dok? Pokoknya banyak manfaat lah. Apa itu ya? Terus. Susah banget mau ngomong. Gitulah pokoknya tau lah. Manfaat donor ya banyak banget. Iya. Oke, berarti itu tadi mitos ya, tidak menyebabkan anemia ya donor darah ya, karena darah itu di tubuh kita ada 6 liter. Iya. Dan yang diambil cuma kurang lebih 350. Oke. Nomor 2, mitos atau fakta mengenai kebersihan alat yang akan digunakan untuk melakukan donor darah. Apakah donor dapat menularkan penyakit dan bagaimana peralatan dan jarumnya? Coba dokter Tita. Kalau buat alat-alatnya itu kan baru ya Mbak. Kita Kenapa sih dok? Dia suka ya gitu Iya. emang. Tolong deh admin, tolong. Alatnya baru. Oke. dan masih steril, masih segelan. Kita buka aja di depan pendonor. Itu kan memang baru dan baru dimasuk barang yang baru dimasukin ke tubuh pasien kan. Terus setelah itu pun kita langsung buang Mbak. Setelah satu pasien itu kita buang. Oke. Jadi ya Jawabannya adalah mitos. Oke, berarti donor darah itu tidak membuat kita tertular penyakit menular ya? Iya, jelas ya. Seperti yang dokter Tita bilang tadi. Jadi satu alat itu disposable. Jadi untuk satu pasien dibuka baru langsung dibuang. Oke, gitu. berarti sudah pasti aman. Itu kan jarumnya nih yang disposable. Iya. Kalau dari segi alatnya gimana? Alat apa ya? Maksudnya? Alat tensi gitu. Yang buat membersihin, yang buat dekontaminasi. Kayak sealernya atau mungkin penjepitnya yang buat dekontaminasi itu ya lo dong. itu semua juga kayak gitu Mbak. Kalau swab itu kan kalau udah dibuka langsung kering, ya kan? Jadi yang alat-alat yang kena ke pasien, ya pertama adalah swab. Ya. Swab dibuka itu kan kalau lama Alkohol kering. swab itu ya? Iya, alkohol swab. Diolesin, di swab, buang. Oke, Ya. oke. Terus aftapernya juga steril, ya, pakai sarung tangan. Terus kemudian kayak misalnya alatnya juga pasti terbungkus rapi, masih steril. Dan
kantongnya juga pasti baru kan, masih Iya, oke. sobek baru juga gitu. Jadi aman Aman udah lah jelas ya. tidak tertular penyakit kalau untuk pendonor ya. Oke, berarti ini mitos alat dan jarumnya tidak menyebabkan penularan penyakit. Yes, Iya, mitos. betul. Mitos Itu sudah dijawab oleh berarti dokter bahwa itu mitos. berlaku juga sama aparesis ya mbak, ya, Mhm, sama aja. Oke. Oh, sama aja ya. Aparesis pun juga sama ya, semuanya Iya, sama. disposable. Walaupun aparesis prosesnya mungkin lebih lama, tapi tetap sama saya aman. Yes. Oke. Nomor 3. Mitos atau fakta? Katanya donor darah pasti sakit sekali. Ya sakitnya sekali pasti tusuk, ya kan? Oh, berarti fakta. Oh, berarti gimana nih dok? Menurut jenengan, apakah mitos atau fakta donor darah itu sakit sekali? Nggak sesakit di PHP sih. Kita cukupkan podcast sekian ya. Oke. Tapi emang lebih sakit di PHP sih. Iya, PHP es krim. Oh. Iya, Kalau- sakitnya cuman di pas tusuk aja, selain itu enggak kok insya Allah. Tapi sakit itu relatif nggak sih? Maksudnya? Iya, ada ambang nyerinya ya. mm, Ambang nyeri tiap orang kan juga beda-beda ya. Ada yang biasa aja, ada yang wow sampai teriak-teriak kayak gitu. Oke. Kalau menurut dokter Tira sendiri donor sakit nggak? Sejujurnya belum pernah donor sih. Gimana sih ini? Wow. Tolong kepada kepegawaian ya. Ini tolong disuruh donor dong. Tapi sejujurnya aku juga belum pernah. Waduh, gimana ini? Iya. Padahal saya mau menggali testimoni. Mohon maaf. Pertama kali donor loh ini. Kenapa? Belum beradon kenapa? Kenapa nih? Kenapa belum donor? Tensi kurang mbak. Tensi kurang, ntar Tensi tambahin. rendah. Kalau dokter Tari kenapa belum donor? Kenapa ya? Padahal deket loh, Dok. PM itu deket loh, Iya, Dok. cuma lewat doang. Oh iya. Oke, berarti setelah ini kita agendakan donor bareng ya harusnya ya. Iya, insya Allah. Ya, haruslah. Biar berarti ini apa nih? Donor darah katanya sakit sekali, mitos atau fakta? Kalau sakit sekali enggak ya, cuman tusuk aja kayak gigit semut. Mhm, Iya, ya, udah digigit pernah kan semut digigit ya. semut udah Iya. ya. Ya disuntik pasti pernah lah ya, Iya, even nggak ya gitu belum pernah doang. donor pasti rasanya sama. Berarti ini adalah mitos guys. Berarti tidak Masih mitos, ya. masih mitos ya. Nggak sakit-sakit banget kok. Sakitnya masih bisa ditoleransi Iya, lah. masih B lah. Iya, masih B. Belum apa? Masih B, biasa B, aja. B aja. Iya, B aja. B aja. Oke, nomor 4. Mitos atau fakta bahwa dalam keadaan sehat dan sakit bisa melakukan donor darah. Gimana, Dok? Jadi kalau mau donor tuh memang harus sehat ya mbak. Ya. Oke. Sehat. Misal flu ya udahlah di rumah sembuh dulu nanti baru donor. Misal ada penyakit lain itu kan memang harus misal gatal-gatal ya, paling 3 hari sebenarnya itu kan tergantung kondisi masing-masing juga ya mbak ya. Kalau pas ya sebenarnya ya kira-kira aja aku gatelan mimi obat ya udah pending dulu. Aku rodok flu ki watok-watok rodok sentrup-sentrup ya udah pending dulu kayak gitu kan memang Lebih senang kalau ada pendonor yang jujur ya, kayak gitu. Ya karena emang kejujuran itu penting sih. Gak cuma saat donor aja. Tapi emang dalam setiap segmen kehidupan kita tuh kejujuran itu Iya. perlu gitu Iya, loh. harus Wits. mengutamakan kejujuran Yoi. dalam hidup ini. Akhirnya dapat pendukung ya Allah. Semoga lihat ya. Berarti intinya kalau misal dirasa badannya kurang fit atau baru mengkonsumsi obat, kalau mengkonsumsi obat kan berarti kurang fit ya. iya Iya. Kalau bisa Tunda. dulu Iya, kecuali- karena berhubungan sama darah juga ya dok iya, ya, kualitas virus, darahnya bakteri gitu hubungannya. Oke. Berarti kecuali kecuali gimana? hipertensi DM kayak itu masih enggak apa-apa ya mbak, kecuali pun nggak pakai insulin. Nah, Oh, iya, diabetes iya, yang iya. pakai suntik itu nggak bisa. Nggak bisa. boleh. Oke. Tapi kalau diabetesnya yang Obat-obat insulin, obat-obatan aja nggak Bisa. apa-apa ya. Oh. Selama itu terkontrol sehat. Oke, berarti yang sakit diabetes jangan insecure dulu ya. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Betul. Oke, berarti ini adalah mitos ya. Yes. Bahwa dalam keadaan sehat dan sakit bisa melakukan donor karena donornya itu hanya dalam keadaan sehat saja. Oke. Mitos ya guys ya.
Oke, lanjut nomor 5. Mitos atau fakta bahwa donor darah cukup dilakukan sekali seumur hidup. Gimana nih maksudnya? Mitos atau fakta, Dok? Kalau dibilang sekali seumur hidup ngapain ya? Kayaknya enggak deh. Ya, Betul. karena kita itu kan mungkin gini maksudnya, udah pernah donor nih, udah nggak perlu lagi gitu ya. Padahal kalau misalnya rumah sakit itu kan bayangin aja rumah sakit di ruang operasi itu kan butuh banyak darah juga gitu ya. oke. Terus kalau misalnya partus lahiran itu juga butuh darah. Kalau misalnya ada orang yang berpikiran seperti itu, aku udah donor sekali nih nggak perlu lagi, habis dong. Sedangkan satu donor itu dia bisa jaraknya cuma 2 bulan. betul. Sedangkan satu hari di rumah sakit itu butuh darah itu bisa sampai 80 gitu. Jadi jangan berpikiran seperti itu. Kita 2 bulan itu udah bisa gitu. Jadi ayolah donor karena masih banyak yang membutuhkan. Betul. Nunda-nunda donor di. Jangan Jangan nunda-nunda donor. Apa nih kira-kira bisa ditunda? Nunda-nunda. Oh, makanya jangan ditunda-tunda ya. Mungkin aja. Oh iya. Semoga disegerakan ya. Amin. Ini kenapa saya sama Mas Dedi jamnya paling keras? Iya. Oke. Amin. Dan kalau ngobrol soal donor sekali seumur hidup tuh kayaknya nggak masuk akal banget kan ya? Kan darah tuh nggak ada pabriknya, benar nggak sih? Kecuali diri kita sendiri yang mau mendonorkan gitu loh. Saya bijak hari ini. Tertawa, Mbak. Oh, tertawa. Coba deh sekali pasti nanti nagih. Ya. Sekali dulu. Tahu-tahu ntar 25 kali. Beneran. 5 kali dapat kaos. Iya benar tuh, 5 kali setahun ya buat cowok dapat kaos. Cewek 4 kali Cewek udah bisa. 4 kali. Iya. Lumayan tuh. lah. Ya kita ditoleransi nih. Berarti mitos atau fakta bahwa donor darah cukup dilakukan sekali seumur hidup adalah mitos. Oke. Rutin donor darah 2 bulan sekali guys. Genap 60 hari ya tapi ya soalnya kan ada bulan-bulan tertentu yang tanggalnya cuma 28 gitu kan. Next. Mitos atau fakta bahwa memerlukan diet khusus sebelum melakukan donor darah. Diet khusus yang kayak gimana ini, Mbak? Ya pokoknya diet khusus dok. Diet khusus biar lolos donor gitu karena ciwi-ciwi di luar itu banyak yang ditolak karena HB, jadi akhirnya dia diet ketat memperbaiki pola makan, pola hidup gitu. Iya, biasa kalau- kayak gitu ya. Iya. Kalau dietnya jadi lebih baik, nggak masalah sih, Mbak. Misal jadi konsumsi sayur-sayuran, Iya. konsumsinya yang sehat-sehat, junk foodnya dibuang itu kan malah lebih baik ya, Mbak ya. Dan itu bisa ngaruh ke kualitas juga kan, Mbak. Kualitas Oke. darahnya pun jadi lebih baik. Goreng-gorengan udah mahal ya udah nggak usah goreng-gorengan. Udah mahal ya sekarang ya. Udah murah Bagaimana aja ibu-ibu? Minyak mahal. Minyak mahal ya. nanti pakai cabe mahal juga ya udah kayak Ya udahlah, sayur aja tok rebus. Sayur direbus ya. Ya Allah, ini curhatan ibu-ibu di sini. Berarti kalau diet khusus misalkan nih saya nggak secara khusus nggak dietnya tuh nggak ngubah pola makan tapi cuma mengurangi porsi makan nih biar pas ditanya dokternya berat badannya berapa gitu saya nggak malu gitu loh. Iya tapi nggak? kalau berat badannya berapa 43 ini nggak bisa donor. Oh nggak bisa Mbak. donor ya. Iya. Biar saya nggak mau menyebutkan berat badan saya yang asli gitu loh. Gimana tuh? Boleh nggak? Itu mitos atau fakta? Kalau donor itu kan konsumsi ya misal kayak ada beberapa yang misal kendala di HP ya udah perbaiki pola makan yang daging-daging merah, sayur-sayuran hijaunya, terus vitamin C itu vitamin C nggak melulu harus vitamin ya Mbak, yang apa buah-buahan kayak gitu bisa itu diperbaiki kayak gitu nanti HB-nya jadi normal kayak gitu kan bisa donor tapi nggak yang harus makan kayak gitu nggak juga sih. Oke. Nggak kayak gitu cuman kalau mau goreng-gorengan itu kan bisa bikin darahnya juga keruh, iya, betul. jadi ya memang kalau jenengan mau ngurangin gorengan misal biar darahnya kualitas lebih baik ya
ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tapi gitu memang ya. nggak wajib sih Mbak. Nggak wajib ya, berarti mitos atau fakta bahwa memerlukan diet khusus sebelum melakukan donor? Jawabannya adalah Mitos, tidak ada Oke, diet seperti tidak ada itu. diet ya. Yang ada hanya memperbaiki mungkin ya, Ya. memperbaiki pola makan dan juga pola hidup, jangan begadang guys. Siapa nih? Siapa nih? Oke, next. Mitos atau fakta bahwa jarak donor adalah 90 hari sekali? Dokter Tari ini. Ya, kalau itu jelas ya. Padahal tadi udah disebutin ya, Dok, ya? Iya, kalau dulu mungkin 90 ya. Tapi kan 3 sekarang bulan. ada penelitian terbaru. Jadi cukup 60 hari itu udah bisa. Jadi eritrositnya itu udah matur. Oke, udah udah matur bisa. ya, sudah siap Sudah untuk siap. didonorkan. Iya, Oke. siap untuk donor kembali. Dan itu sudah diatur juga dalam undang-undang ya, bahwa jarak donor Permenkes ya. Di Permenkes itu sudah ada diatur jarak donor itu 60 hari sekali. Berarti mitos atau fakta bahwa jarak donor darah adalah 90 hari sekali? Jawabannya adalah mitos. Oke, karena 60 hari sekali guys. Jadi buat kalian yang kangen sama PMI ini nggak usah lama-lama gitu loh. Setiap 2 bulan tuh udah bisa langsung datang. Barangkali ada yang kangen saya. Oke. Oke, next. Mitos atau fakta bahwa donor darah dapat meningkatkan berat badan? Ini kayaknya yang tanya saya deh. Ini kayaknya yang tanya saya deh. Gimana Dokter Tita? Kalau habis donor terus makannya banyak kayak gitu ya. Iya, berat iya, jadi masuk fakta akal sih, ya, masuk masuk akal. akal sih ya. Jadi Oke, fakta oke. itu. Itu jadi fakta ya. Berarti ini ngambang dong, mitos atau fakta ini tergantung kondisi si pendonornya dong ya. Tapi kayaknya sepertinya itu mitos. Mitos Hanya ya. mitos belaka. Kalau tetap normal aja mitos sih. Kecuali kondisi khusus ya Mbak. Iya, jadi nambah nafsu makan ya. Tapi sebenarnya donor ini kan tidak menambah nafsu makan kan? Tidak. Tidak ya. Oke, ya lapar sih lapar, tapi tetap harus dikontrol guys. Tergantung kontrol. Jangan Tergantung kontrol diri ya. Jangan khilaf ya. Jangan khilaf karena ya saya tahu makanan yang enak itu emang enak dan Ya iyalah. Oke, berarti mitos atau fakta bahwa donor darah dapat meningkatkan berat badan? Jawabannya adalah Mitos. Karena lagi tergantung self controlnya. Yes. Kalau ya ambil es krimnya secukupnya. Oh iya benar. Ambil kopi juga secukupnya. Cukup satu. Cukup satu tapi semua varian. Iya. boleh nggak sih Bener. Mbak? Boleh-boleh aja sih. Asal nggak ketahuan dong. Asal nggak ketahuan. Nggak boleh Tapi dong, kalau berat badannya naik ya itu bukan tanggung jawab kita kan. Resiko ditanggung sendiri dong. Iya, resiko ditanggung sendiri. Oke. Next. Nomor 9. Mitos atau fakta bahwa perokok dan bertato tidak dapat mendonorkan darah? Gimana nih Dokter Tari? Kalau bertato, lihat dulu tatonya. Jadi kalau misalnya ya alhamdulillah syukur-syukur kalau ada yang ngaku ya misalnya "Oh, saya punya tato gitu. Nanti kita lihat dulu tatonya, kalau misalnya ada luka terbuka atau masih baru-baru masih merah, sebaiknya jangan dulu. Soalnya kan kalau misalnya ada luka pasti ada leukosit ada sistem pertahanan tubuh ya. Kayak ada leukosit itu kan berpengaruh sama darahnya gitu. Iya, betul. Jadi Oke. mendingan kalau yang masih terluka terus masih baru lah infeksi ya. itu jangan. Tapi kalau misalnya oke. udah aman ya udah gas aja. Oke, berarti Iya. bertato tuh boleh ya? Boleh. Boleh. Asal nggak baru, tatonya nggak baru, maksudnya tato Masih lama gitu. sebenarnya kalau lama, kalau dia perawatannya nggak bagus terus infeksi juga bisa loh. Oh, gitu. ternyata tato lama juga Berbulan-bulan. bisa Iya. buat infeksi Tato ya? ternyata dia juga ada sakit gula. Ya udah deh, Oh, selamat. Oke, selamat, congratulations. Nah, iya. Nggak nutup-nutup ya Iya. mukanya ya. Oke, berarti kalau bertato itu boleh asal tidak sedang infeksi ya, dalam Iya. kondisi yang baik-baik saja tatonya. Saya juga punya tato di sini gambar becak. Tapi nggak ada kan? Soalnya baru narik becaknya. Oh Iya. gitu. Lucu nggak sih? Lucu nggak sih? Ketawa dong. Ketawa. Ini udah ketawa deh. Iya bisa. Oke. Saya menertawakan diri saya sendiri.
apa yang sudah saya katakan ya Allah. Kalau bertato boleh asal tidak infeksi. Iya. Kalau perokok Kalau perokok boleh, boleh ya. tapi biasanya kalau perokok itu pasti kadar HB-nya lebih tinggi gitu. Jadi Oke. kebanyakan apa cowok-cowok anak-anak muda gitu kalau misalnya datang udah kecium tuh aromanya pasti HB-nya Oh, tinggi iya. jadinya malah Oh, ditolak kecium nih. ditolak ya. HB-nya tinggi. Dukun kan. Karena memang ya, apa namanya orang yang pecandu rokok tuh emang baunya beda ya Dok ya. Baunya apa mbak? Iya baunya Bau rokok ya? Iya, Oh iya bau benar-benar. rokok. Mau bau apa nih? Oke, jadi sebenarnya kalau bertato boleh asal tidak sedang dalam kondisi infeksi. Iya. Dan kalau perokok bisa, Bisa. tapi resikonya adalah kadang HB-nya Tinggi, terlalu tinggi, iya. jadi rawan untuk ditolak. Iya, benar. Nanti malah nggak bisa donor gitu kan. Berarti mitos atau fakta bahwa perokok dan bertato tidak dapat mendonorkan darahnya? Jawabannya adalah mitos. Oke, karena perokok dan bertato masih bisa donor dengan ketentuan yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Tari. Next, saya berguyur atau ngos-ngosan. Mitos atau fakta? Dengan donor dapat menurunkan kekebalan tubuh. Kalau udah dijelasin di awal tadi ya Mbak ya, di Oh iya, awal, di awal banget ya itu. Halaman 1 kalau nggak salah ya. halaman 1 kan ngambilnya itu Daftar ngambilnya isi. darah itu kan ya udah diperkirakan itu pun cukup buat kita aktivitas sehari-hari, buat kita tetap sehat, itu pun tetap udah diperkirakan itu nggak membahayakan pendonor kayak gitu ya Mbak ya. Jadi nggak ngaruh itu. Nggak Jadi, ngaruh ke kekebalan tubuh ya. kecuali habis itu terus hujan-hujanan itu kan dia lagi ya Mbak ya. Loh lah kalau nangis sambil hujan-hujanan kan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak kelihatan air Lah ya, matanya. nggak kelihatan. Nggak apa-apa juga sih Mbak. Oke. Berarti kalau pas kita donor itu tidak menurunkan kekebalan tubuh ya. Kecuali kalau habis donor terus dikabari putus gitu kan. iya. Terus habis itu Langsung- nangis sama langsung hujan. shock down. Oh, langsung shock. Iya. Itu langsung diserang tuh kekebalan hatinya. Padahal donornya bareng. Donor pas Jangan buat gitu donor. dong. Pengalaman pribadi. Nggak habis donor banget sih. Habis donor terus dihapusi, pedot. Oh gitu. Terus jadi trauma nggak Mbak? Iya. Gimana ya? Trauma sih enggak, gagal move on-nya iya. Berarti mitos atau fakta dengan donor dapat menurunkan kekebalan tubuh? Jawabannya adalah mitos. Oke, ya kecuali tadi kalau habis donor hujan-hujan. Terus aku mau bikin jokes tuh tapi nggak jadi. Oke, lanjut. Mitos atau fakta setelah donor darah akan mengalami pusing, stres, lemas, letih, lunglai, love you. Wih. Berapa L itu? Mitos atau fakta setelah donor akan mengalami pusing, stres, dan lemas. Gimana dok? Siapa? Dokter Tari dong. Dari yang saya lihat ya, kalau menurut kenyataannya jarang, tidak ya. Tapi ada beberapa yang penglihatannya kayak berkunang-kunang gitu. Mungkin dia sebelumnya kurang tidur, apa kurang kurang istirahat ya, kurang fit ya, gitu. Bisa Oke. gitu. Terus kalau misalnya sampai stres, kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak deh. Ke dia kan kesini dengan sukarela dan senang hati, Iya. bahagia. Iya kan, badannya jadi sehat. Masa iya Iya, stres? masa keluar dari sini stres mungkin ngelihat apa gitu ya. Gitu. Masa keluar dari sini langsung, aduh, saya nggak bisa nih kayak gini. nih. Kayak Wah, kalau kayak stres gitu. tuh udah nggak mungkin Nggak gangguin. mungkin banget ya. Balik lagi kalau habis itu putus itu ya. Kenapa? Oh, bisa jadi karena ditolak. Oh iya bener. Tapi kan ini Berarti setelah bukan donor kan? bukan donor, Bukan belum reaksi donor. donor kan? Iya, benar. Oke, berarti kalau pusing, stres dan lemas itu kayaknya nggak mungkin ya. Ya mungkin tapi nggak persentasenya kecil. Iya. Oke. Mungkin pusing-pusing gitulah. Oke. Nggak Pusing-pusing terlalu. kayak overthinking gitu nggak sih? Iya. Iya. Saya kalau ngomong soal overthinking saya udah expert gitu loh.
Duh. Kalau pusing mungkin sedikit, kunang-kunang, stres enggak. Kalau lemas? Kalau lemas jelas enggak. Orang kan cuma pusing itu bukan berarti dia lemes. Iya gitu. Oke. Bisa jadi tanggal tua ya? Iya bisa. Bisa jadi. Itu nggak donor juga. Oh, itu enggak donor juga. Ngalamin ya? Tahu aja. Tahu aja. Berarti mitos atau fakta setelah donor darah akan mengalami pusing, stres dan lemas? Jawabannya adalah mitos. Betul ya, mitos ya, Dek? Ya. Iya, mitos. Insyaallah. Iya, insyaallah mitos. Iya. Makanya kalau sebelum donor tuh sarapan dulu. Iya, ya benar. kan? Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Kalau punya ayang-ayangnya diajak. Iya, kondisinya harus happy itu. Oh iya, Ayang-ayang kondisinya harus semuanya dibawa. Semuanya dibawa malah cekcok aja di sini. Jadi stres dong. Jadi stres. Oh iya dong. benar. Satu aja yang dibawa, besok donor berikutnya satu lagi. Iya benar. Iya kan? Oh, cocok banget. Iya, gantian. Itu trik saya, Dok, soalnya. Oh gitu ya Mbak. Oke. Nomor 12 nih. Mitos atau fakta bahwa dengan donor darah dapat mengalami kekurangan zat besi? Dokter Tita. Ya sama aja ya Mbak ya. Iya. Kayaknya pertanyaannya ke Dokter Tita tuh sama semua ya. Sebenarnya tadi kan Kekurangan zat besi membuat kita tidak bisa menjadi Gatot Kaca. Oh, kok Gatot Kaca Mbak? otot kawat balung besi. Kebalik ya. Balung besi otot kawat. Otot kawan. Hah? Kawat balung rok. Otot kawat balung besi ati kerupuk. Iya. Aduh. Gimana, Dok? Mitos atau fakta dengan donor darah dapat mengalami kekurangan zat besi? Jelas mitos. Mitos Mbak. Mitos ya. Iya, itu kan kalau individu yang sehat itu kan dengan kebiasaan makan yang baik, itu pasti ya nggak akan membuat zat besi kita berkurang lah. Oke. yang diambil dikit doang. oke. Nah, cara mendapatkan zat besinya ini gimana? Zat besi itu mempengaruhi ke HB nggak sih? Iya dong. Iya ya, pengaruh ke HB ya. Iya. Nah, untuk memperbaikinya gimana? Pola Apa makan. ada? Lagi-lagi pola makan nih. Iya. Oke. Zat besi terbanyak adalah di sayuran hijau. Sayuran Tahu hijau. daun singkong? Itu banyak Oh, zat itu- besi. Saya pernah membaca penelitiannya zat besi di daun singkong. Dan itu sangat luar biasa. Ini adalah podcast yang sebelumnya sudah di-riset. Iya benar itu. Dokter PM ini, Bos. Ya, jadi ada penelitian di daun singkong itu sih. Oke. Itu yang pernah terbaca cuma satu doang. Paling sebenarnya sayuran hijau, semua sayuran hijau tuh punya zat Iya. besi, tapi paling besar atau paling tinggi Sampai kandungan zat diteliti doh. Itu kan besi. Sampai diteliti ya. sampai diteliti loh. Beruntunglah yang suka makan daun singkong. Iya. Kalau Nasi saya- padang, nasi padang. Oh iya ya, nasi Ah, ah. padang ya. Oh iya benar. Kalau saya nasinya malah yang banyak, Dok. Oh gitu. Jangan. Oh jangan. Terlalu banyak gula. Oh iya. Iya. Ya ini isinya gula nih. Ini juga gula nih. Ini habis itu namanya diet ya Dok. Oh iya, diet. kita podcast aja namanya diet Iya. aja kali ya. Untuk podcast selanjutnya. Iya, untuk podcast selanjutnya. Nantikan ya. Oh, dijadwalkan. Monggo Salah silakan ngomong. Dok. Aduh, salah ngomong nih. Aduh. Nah, ini berarti mitos atau fakta bahwa dengan donor darah dapat mengalami kekurangan zat besi? Jawabannya adalah mitos. Oke. Nomor 13. Sebenarnya gimana? Nomor 13 ya Mbak ya. Sebenarnya kalau donor itu kan kita malah dicek semua kan. Kita tahu oke. HB kita kurang enggak, kita tahu tensi kita kurang apa naik. Oke. Jadi kalau misal kayak kebanyakan rokok terus HB-nya tinggi kayak itu kan kita harus berarti ini harus kurangin. Kurangin. Oke. rokok. Berarti sebenarnya dengan donor darah tuh kita jadi terkontrol kan kesehatannya. Jadi ya. tahu ya. Jadi tahu mana ceknya kayak gitu free lagi, ya kan? Kurang Free. apa? Kurang apa? PM ini, Bos. Wait. Nah, kurang apa? Kurang apa? Kurang apa? Kurang apa lagi? Kurang apa sih? Ya apa? Kurang ini es maksudnya? krim ya Mas. Oh iya, Kurang es krim lagi. Siap. Ya karena tadi kan dokter Tari sempat bilang nih bahwa mau donor tuh harus happy, jangan stres. Ya itu es krim itu bisa jadi salah satu penghilang stres. Tapi ya, memang Dok, ya. benar di penelitian kalau es krim tuh bikin hilang stres. Oh, tolong dicatat ya ini Mas ya. Emang bikin penghilang stres kan, karena cewek-cewek tuh kadang kalau abis stres gitu. putus es krim gitu. Saya kalau abis putus nangis. Oh iya. Bukan es krim nih, nangis saya. Mantan saya jadi tahu, Dok, kalau saya sukanya nangis. Aduh. Jangan ketahuan Mbak.
Seneng dia nanti. Ya gimana? Oh jangan ketahuan, seneng dia nanti. Berarti kita harus terlihat happy terus dong ya? Iya dong. Iya. Oh, oke. Es krim mas. Oke, ini nomor 13. Tak tambahilah. Mitos atau fakta bahwa dengan donor darah memperlancar jodoh? Saya yang tanya ini. Lancar Fakta. jodoh. Memperlancar jodoh. Bisa sih, Bisa ya? bisa. Masuk ya, make sense Masuk. Kalau donornya lancar. ya. Kalau Insya Allah rezeki jodoh semuanya lancar. oh, amin, 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 amin ya Bener, Allah. Yang belum donor aja udah dapat kok. Oh iya ya, yang belum donor. Ya, ya. Aduh, gimana ya? Atau jangan-jangan dulu pernah donor, Dok? Di mana, Dok? Donor apa ya? Berarti mitos dong. Berarti Mitos ya mitos ya. jadinya, Mbak. Berarti tetap semua tergantung usaha masing-masing dong ya. Iya. Tapi ya saya baru mengusahakan mas-mas yang itu, Yang mana? yang nusuk itu di bawah. Heeh. Tapi udah nikah semua. Mbak. Oh gitu. Janganlah, Mbak. Ya ampun. Jangan ya. Mas adminnya aja. Iya, Berarti mitos atau fakta donor darah memperlancar jodoh? Jawabannya ya kadang mitos ya kadang fakta. Saya jawab Iya, sendiri aja deh, Dok. tergantung deh. tapi itu loh nggak menutup kemungkinan loh bahwa kita bisa ketemu sosok pendamping hidup kita pas donor gitu ya kan. Iya benar. Barangkali antri terus share udah donor berapa kali gitu. Iya. Iya. Balik lagi usaha. Ya, balik lagi usaha. Benar. Saya pernah dapat wejangan dari dokter Tita. Wejang jahe. Wejang jahe. Oke. Mungkin dari dokter Tita atau dokter Tari pernah menemukan mitos-mitos seputar donor darah lagi nggak? Yang bertebaran di luaran sana. Wah, bertebaran. Mitos yang bertebaran. Mitos apa ya? Nggak ada ya? Kayaknya udah dijawab semua ya. Heeh. Bener nggak sih? Ada Mbak, Apa? mitos kalau donor di dalam gedung sama luar gedung itu Oh beda. iya. Heeh. Itu mitos apa fakta? Beda apanya? Maksudnya gift-nya yang dikasih atau? Enggak. Jadi menurut mereka itu kalau dia donor di sini itu pasti ditolak. Kalau di luar pasti diterima. Oke. Nah itu mitos apa fakta tuh? Mitos. Mitos Mitos aja ya? sih. Tergantung kondisi saat donor juga. Iya. Oke. Tapi mereka beranggapannya seperti itu. Itu yang bikin kita gimana gitu ya. Jadi kita di sini ngapain gitu, kita di luar ngapain gitu. berarti itu mitos ya sebenarnya mau donor di dalam gedung atau di luar gedung pun Sama sama aja. aja, Tergantung karena kondisi badan kita tuh berubah-berubah setiap hari nggak Tergantung sih? Iya kan? perasaan Tergantung dokternya. perasaan. Enggak juga iya, sih. enggak. Bercanda. Skip. Kalau nggak pengen ngelolosin ya udah. Udah, enggak lolos Bahaya. aja. Ini mitos banget. Ini mitos banget nih. Enggak ya. Bohong, guys, bohong. Karena tapi semua alatnya tuh tiap hari, tiap mau berangkat mobile unit kan tetap harus ngelewatin quality control dulu. Pasti ya selalu kan? dikalibrasi. Nah, selalu dikalibrasi. Jadi kalau misalkan ada mitos donor di dalam gedung selalu ditolak, di luar selalu diterima, itu sebenarnya mitos karena Yes. mungkin kalau pas di luar nih habis boncengan sama Ayang gitu. Oh iya bisa. Ayang donor dulu dong. Iya, kan dia jadi happy nih. Akhirnya ngaruh juga ke pemeriksaannya kan. Bener. Mungkin seperti itu. Iya, anggap aja seperti itu. Ya, anggap aja seperti itu. Makanya donor sama Ayang dong. yoi. Saya udah berapa kali donor sendirian ya? 2 tahun ini. Iya nanti ditemenin deh. Soalnya sebelumnya sama teman saya. Ya, teman Oh. saya sekarang udah punya pacar gitu kan. Oke, kalau itu aja mitos-mitos yang sering tersebar di masyarakat. Iya, ada lagi dong. Ada lagi nggak, Dok? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Gini. Nggak ada. Nanti saya buatkan mitos atau fakta episode selanjutnya. Jilid 2 ya. Jilid 2 dong. Oke. Jadi cukup segitu aja ya kita episode mitos atau fakta seputar donor darah. Nanti kalau misalkan teman-teman nih punya mitos atau fakta yang lain seputar donor darah bisa disampaikan melalui sosial medianya PMI Solo. Oke, PMI Surakarta ding. Lewat Instagram bisa, Telegram, TikTok semuanya ada. Nah apa jawabannya tadi? Sudah dijelaskan banyak bahwa ada beberapa yang mitos. Ada faktanya nggak sih tadi? Nggak ada ya? Nggak ada ya, semuanya mitos ini. Semua ya. ini adalah mitos. Iya, semua ini adalah mitos ya. Dukun sudah menjawab, dokter sudah menjawab ya.
Ya bisa jadi dukun juga. Dukun juga. Dokter sudah menjawab bahwa semua yang ditanyakan itu adalah mitos. Sekali lagi jangan takut buat donor darah. Yes. Karena donor darah tidak semenyeramkan apa yang kalian bayangkan. Justru malah asik, seru, nagih. Apalagi kalau ngajak sama teman-teman nih, sehatnya bisa sehat bareng ya kan. Oke. Cukup sekian episode mitos atau fakta Japri PMI Solo kali ini. Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah. Dah.